Kemudian ada Yusuf Mansur yang mengajak orang lain untuk bersedekah dan berinvestasi akhirat. Reputasinya dijatuhkan. Kemudian itu adalah Gus Miftah, tokoh yang dulu diacungi jempol karena berani berdakwah masuk ke tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap kotor dan dianggap menginspirasi, sampai Pak Deddy bisa masuk Islam dan menjadi dimentori oleh beliau dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang beliau dicemooh habis-habisan, karakternya dibunuh, reputasinya dihancurkan, dan semua aib-aibnya dibongkar kembali ke publik. Apakah ini by design? Mengingat kok kalau agamawan gini lagi ya? Apakah orang yang tidak kenal siapa Yusuf Mansur, tidak pernah berinteraksi dan tidak pernah mendalami pemikiran dan perilakunya, maka dia akan tergelincir kepada kesimpulan-kesimpulan yang salah, dan ini secara fatal dilakukan oleh guru gembul. Misalkan di Indonesia, ulama-ulama banyak yang tidak bisa bertahan lama di depan para netizen, di depan masyarakat. Mereka dijungkalkan dengan cara yang menyakitkan dan cenderung untuk membuat stres. Misalkan A'agim memberi inspirasi kepada jutaan manusia di Indonesia untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian reputasinya dijatuhkan. Kemudian ada Yusuf Mansur yang mengajak orang lain untuk bersedekah dan berinvestasi akhirat. Reputasinya dijatuhkan. Kemudian kita juga mengenal misalkan Ustadz Solmed. Kemudian kita juga mengetahui beberapa ustadz-ustadz dari kelompok sunnah atau biasa disebut sama masyarakat itu Wahabi gitu ya. Itu dijatuhkan juga. Kemudian kita mengenal yang sekarang yang terbaru itu adalah Gus Miftah, tokoh yang dulu diacungi jempol karena berani berdakwah masuk ke tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap kotor dan dianggap menginspirasi, sampai Pak Deddy bisa masuk Islam dan menjadi dimentori oleh beliau dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang beliau dicemooh habis-habisan, karakternya dibunuh, reputasinya dihancurkan, dan semua aib-aibnya dibongkar kembali ke publik. Apakah ini by design? Mengingat kalau agamawan gini lagi ya? Apakah kalau misalkan by design ini berarti adalah gara-gara peran media-media yang mengompori masyarakat dan netizen untuk mengarahkan pada satu hal, dan media yang dimaksud itu adalah media buatan Yahudi dan dikelola oleh orang Yahudi, sehingga memang sengaja seperti itu? Atau secara inherent memang ada masalah pada ulama-ulama kita di Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, sehari setelah Miftah Maulana Habibur Rahman mengundurkan diri sebagai utusan presiden di bidang moderasi agama, seorang YouTuber yang menamakan dirinya Guru Gembul itu membuat konten yang berisi 20 menit lebih sedikit. Apa yang diulas oleh si Guru Gembul ini adalah adanya teori konspirasi, walaupun banyak orang yang telah menggugurkan teori ini, tetapi faktanya memang konspirasi itu selalu ada, wabil khusus di dunia politik dan di dunia bisnis, untuk menjatuhkan lawan politik atau lawan bisnisnya, dan pelakunya tidak selalu orang Yahudi, karena teori ini awalnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Di luar kelompoknya itu harus dijatuhkan. Nah, karena itu banyak yang menyanggah bahwa teori konspirasi ini hanya hoaks belaka.
tetapi fakta di lapangan itu selalu ada. Paling tidak ada dua komunitas yang selalu akrab dengan kondisi ini, yakni para politikus dan para pebisnis. Nah, di sini si Guru Gembul itu juga mengait-ngaitkan mengapa orang-orang atau para pemuka agama di Indonesia ini kok endingnya selalu dijatuhkan. Disebutlah nama A.A. Gim yang telah menginspirasi jutaan orang dan akhirnya dia dijatuhkan. Begitu pula Solmed. Lalu ada Yusuf Mansur. Si Guru Gembul ini menyebutkan bahwa Yusuf Mansur itu mengajak orang lain untuk bersedekah dan berinvestasi akhirat. Dia juga dijatuhkan. Ini yang perlu mendapat catatan kita. Nah, catatan kita adalah sebagai orang yang mengamati secara intens perilaku Yusuf Mansur sejak puluhan tahun yang lalu. Apa sebenarnya yang terjadi pada Yusuf Mansur hari-hari ini, di mana banyak YouTuber bermunculan dan melakukan kritik kepada perilaku dan ucapan Yusuf Mansur, juga tentang bisnis-bisnis yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur yang berujung dengan masalah, dan sekarang dia mengalami gugatan di sana-sini. Setidaknya ada dua pengadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Kota Bogor, itu telah menjatuhkan vonis bahwa Yusuf Mansur telah melakukan uan prestasi atau ingkar janji terhadap para penggugat, yakni yang terkait dengan investasi batu bara. Nah, kejatuhan Yusuf Mansur saat ini, di mana dia dihujat di mana-mana, itu bukan karena adanya teori konspirasi, tetapi karena kelakuan dari Yusuf Mansur itu sendiri. Yusuf Mansur memang mengajak orang untuk bersedekah, tapi sedekahnya kemana? Dan untuk apa? Benarkah Yusuf Mansur itu mengajak orang untuk berinvestasi akhirat? Nanti dulu. Coba lihat dan dengar ceramah-ceramah Yusuf Mansur tentang sedekah. Apakah ada kaitannya dengan akhirat? Tidak ada. Semuanya itu murni duniawi. Orang bersedekah 1 dapat 10. Bersedekah motor nanti dapat mobil Avanza. Tapi faktanya tidak pernah ada dan terjadi. Dan jemaah yang lugu-lugu itu akhirnya hanya gigit jari. Tidak ada yang berani untuk menyoalnya, karena dianggap Yusuf Mansur itu sebagai waliullah. Ini juga pandangan yang keliru dan keblinger, yang memang sengaja jemaah-jemaah ini diperbodoh oleh Yusuf Mansur. Jadi coba lihat nilai sendiri. Ada nggak Yusuf Mansur berbicara tentang sedekah dan itu adalah investasi untuk akhirat? Tidak ada. Jadi Guru Gembul ini sebenarnya hanya bisa berteori, dan teorinya itu mudah dipatahkan karena dia tidak tahu lapangan, dia tidak paham, dia tidak kenal orang.
Nah, teori-teori yang melambung-lambung itu akhirnya kemana-mana. Begitu pula terkait dengan Miftah. Miftah itu jatuh karena perilakunya, karena ucapannya. Semua yang disebutkan oleh Guru Gembul, yang katanya pemuka agama yang jatuh itu atau dijatuhkan itu, pada dasarnya adalah jatuh karena dirinya, bukan karena konspirasi. Tidak ada konspirasi di sini. Kalau kurbannya banyak itu iya, tapi kalau ini dikaitkan dengan teori konspirasi, jelas itu tidak ada. Nah, saudara, jadi dari sini jelas bahwa apa yang diteorikan oleh Guru Gembul itu tidak matching, tidak sesuai dengan kenyataannya. Apalagi kalau itu terkait dengan Yusuf Mansur. Orang yang tidak kenal siapa Yusuf Mansur, tidak pernah berinteraksi dan tidak pernah mendalami pemikiran dan perilakunya, maka dia akan tergelincir kepada kesimpulan-kesimpulan yang salah. Dan ini secara fatal dilakukan oleh Guru Gembul, yang tentu saja ini tidak memberikan informasi yang baik dan benar, tapi malah menyesatkan umat, menyesatkan jemaah. Nah, demikianlah saudara yang terkait dengan para tokoh agama yang akhirnya dia jatuh itu sebenarnya bukan karena adanya konspirasi jahat untuk menjatuhkan mereka, tetapi semua itu terjadi karena perilaku yang bersangkutan. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.